Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia muda. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Jika video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menentukan cara mengetahui golongan itu apa dan periode itu apa. Nah, video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari suatu unsur. Ini masih erat kaitannya tentang konfigurasi elektron. Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Oke, pada video pertama ini kita akan belajar bagaimana menentukan periode dari suatu unsur. Jadi, menentukan periode suatu unsur ditentukan bilangan kuantum utamanya. Jadi, periode itu ditentukan oleh nilai N-nya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya yang paling besar. Atau dia adalah kulit terluarnya. Kulit berapa? Kulit pertama kah, kedua kah, ketiga? Masih ingat tentunya ya nilai N dari 1 sampai 7. Kira-kira seperti itu karena periode di dalam sistem periodik itu hanya ada dari 1 sampai 7. Oke. Selanjutnya adalah kita akan menentukan golongan suatu unsur. Jadi kalau golongan suatu unsur ini nanti adalah kaitannya tentang ada blok S, blok P, blok D, dan blok F. Oke. Yang pertama adalah blok S. Jadi blok S ini kalau dia berhentinya nanti berakhiran di orbital S, maka unsur itu kemungkinan adalah golongan 1A atau 2A. Tergantung nanti S-nya S berapa. Misalkan 2S 2. Berarti karena pangkatnya itu adalah 2, maka dia golongan 2A. 4S 1. Karena pangkatnya itu adalah 4S 1. Satunya di atas berarti dia golongan 1A. Nah, kira-kira seperti itu ya. Contoh, kalium. Kalium ini konfigurasi elektronnya adalah 1S, 2S, 2P, 3S. 3P, dan 4S. Dia berhenti di 4S1. Nah, 1 ini yang Bapak buletin merah, ini adalah yang dinamakan dengan menentukan golongan dari suatu unsur. Jadi, satunya ini adalah penentu untuk menentukan golongan. Oke, jadi golongannya adalah golongan 1A. Selanjutnya, bagaimana yang mana periode? Periode tadi adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu adalah angka yang besar ini. Angka yang paling besar berapa? Di sini ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Maka kita cari yang terbesar atau kulit terluarnya berapa? 4. Berarti periodenya adalah periode 4. Magnesium 1S, 2S, 2P, 3S2. Golongannya berapa? Karena pangkatnya adalah pangkat 2, di sininya adalah pangkat 2, maka golongannya adalah golongan 2A. Periodenya ke berapa? Oh, maaf, ini periodenya adalah periode di sini adalah 3. 3 ya. Jadi paling besar adalah 3, maka periodenya adalah periode 3. Kira-kira seperti ini. Ini salah tulis. Jadi periode yang benar adalah periode ke-3. Oke? Jadi jika berakhiran di S, maka ada kemungkinan dia adalah golongan 1A, 2A. Bagaimana selanjutnya kalau dia berhenti di P, maka namanya adalah blok P. Terdiri dari unsur golongan 3A hingga 8A. Jadi unsur P ini blok dia berhenti di P, maka dia kalau nggak golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, konfigurasinya ini berakhir di orbital P. Kalau kita menentukan konfigurasi elektron ternyata berhenti di P, maka kemungkinan dia golongan 3A sampai 8A. Triknya, P itu butuh S untuk menentukan golongan. Jadi, untuk menentukan golongan, P itu harus ditambahkan dengan nilai S. Pangkatnya P ditambahkan dengan pangkatnya S. Oke ya, P butuh S. Artinya kalau gampangnya mengingat, pasangan itu butuh saya. P itu pasangan, S itu saya. Pasanganmu itu butuh saya, tapi saya nggak butuh pasangan. Nah, kalau S tadi dia sendiri untuk menentukan golongan, tapi P itu butuh saya. Jadi pasangan itu butuh saya untuk menentukan golongannya. Nah, S misalkan sulfur dengan nomor atom 16, 1S, 2P, 3S, 3P, 6. Nah, 3P, 6 ya. Ingat ya, P itu butuh S. Berarti pangkatnya yang atas ini kita jumlahkan. Inilah yang menentukan dia untuk menjadi sebuah golongan. 4 tambah 2, 6.
berarti golongannya adalah golongan 6A. Kemudian di sini mana yang terbesar? Ada 1, 2, 3. Nah, maka inilah periodenya, periode 3. S dan P itu untuk menentukan golongan A atau golongan utama. Nah, nanti bagaimana kalau dia berhenti kita mencari konfigurasi elektron kok berhenti di D? Ada 3 ketentuan untuk D. Jadi D itu terdiri asal unsur-unsur transisi atau golongan B. Konfigurasi elektron berakhir di orbital D. Ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, D itu ternyata butuh S. Dia itu butuh saya. D itu maknanya adalah dia. Dia butuh saya, pasangan butuh saya nggak butuh siapa-siapa untuk menentukan golongan. D tambah S, terdekat kurang dari 8. Ini yang pertama ya. Jadi kalau dia kurang dari 8, nomor golongannya adalah jumlah elektronnya. Jumlah dari D tambah S. Ya, Ti titanium 22 misalkan. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan 4S, dan berakhir di 3D2. Ini 22 ya. 2 tambah 2, tambah 6, 10, 12, 18, 20, 22. Oke? Nah, D butuh S. Berarti 2 itu ditambahkan dengan 2 yang ada merahnya. Si D butuh S. Ini ditambahkan ini berarti itu akan menjadi sebuah golongan. Berarti golongannya berapa? Golongan 4B. Maaf, ini salah. Jadi yang benar adalah golongan 4B. Oke. Jadi ini adalah golongan 3P, 4S, 3D. Golongannya adalah golongan 4B karena D butuh S, yaitu adalah 2 tambah 2, 4. Nah, yang terbesar yang mana? 1, 2, ada 3, ada 4, ada 3 lagi. Mana yang besar? Oh, ternyata ada 4. Berarti periodenya adalah periode 4. Oke. Jadi nanti kalau D tambah S, hasilnya adalah misalkan golongannya 2 atau 1 tambah 2, 3. Berarti jika dia dijumlahkan 3, berarti golongannya 3B. Kalau D tambah S, jumlahnya 7, berarti golongan 7B. Nah, nanti kalau lebih dari 8 bagaimana? Terus kalau 8, ternyata D kan 10. Nah, ada kemungkinan dia jumlahnya 8, 9, atau 10. Dia itu ditambah saya, itu bisa 8, bisa 9, bisa 10. Maka unsur tersebut termasuk golongan 8B. Jika kalian lihat di dalam sistem periodik, golongan 8B itu ada 3 lajur ke bawah. Inilah sebabnya. Karena ada kemungkinan jumlah elektronnya keluar itu adalah bisa 8, bisa 9, bisa 10. Contoh, Ni nikel. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 8. Oke. 3D 8, maka 8 tambah 2 berapa? 10. Maka golongannya kalau 10 mau 8 jumlahnya adalah 8, 9, atau 10 sesuai ini, maka golongannya tetap. Dia golongan 8B. Jadi kalau D tambah S itu nilainya adalah 8, 9, atau 10, maka dia golongan 8B. Nah, ingat ya. Jadi kalau D tambah S itu 8 tambah 9 atau 8 atau 9 atau 10, maka dia 8B. Periodenya terbesar 4, berarti periodenya adalah periode 4. Yang terakhir, blok D. Jika D-nya tambah S, kan D maksimal 10 nih, bisa 11 atau 12. Nah, jika D tambah S itu sama dengan 11, maka golongannya 1B. Dia mengulang kalau sudah lebih dari 10. Kalau 11 dia golongan 1B, kalau 12 dia golongan 2B. Makanya golongan 1B dan 2B itu setelah 8B. Kira-kira nanti seperti itu dalam sistem periodik. Seng 1S, 3S, 3B, 4S, 3D, 10. Ternyata D tambah S-nya 10 tambah 2, 12. Berarti ini adalah golongannya. Golongannya adalah golongan 2B. Periodenya adalah periode ke-4. Nah, terus bagaimana jika dia berhenti di F? Berhenti di F, maka dia berhenti di F
maka dia golongannya adalah lantanida atau aktinida. Nah, ini jarang sekali ya. Maka kalian bisa pelajari di buku. Kira-kira seperti itu yang bisa Bapak ajarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.